oleh Onyx Philippines dan langsung wow, Harriet first pick. Mau di trade-nya sama apa nih? Granger. Oh, tapi Bigetron masih percayakan dengan Joy ya. Sementara kita udah ngeliat tim-tim yang lain kayak oke, Joy kayaknya udah mulai tergeser tahtanya. Tergeser tapi nggak hilang sih menurut Iya, gue. tergeser doang makanya kan. Karena kalau misalkan mau bawa farming juga Joy masih jadi opsi jungle nomor 1 menurut gua. Kalau misalkan mau dibawa farming ya. Kalau sekalian mau bawa kill ya akan beda. Kayak objektif setiap jungle yang selalu berbeda di setiap hero-nya. Hayabusa. Wow, oke. Onyx VX mereka akan bermainnya pick off mungkin dengan kali ya. Tapi dengan Hayabusa yang dipakai juga yang di sini berarti ya dia akan bisa mudah untuk menggapai ke Granger yang biasanya sulit untuk bisa dijangkau. Dan Joy juga susah kabur dari Hayabusa. Asal ketempelan Shadow ya. Iya. Iya. Ini emang Brusco si paling kali ya. Paling Kali ya. Kalau lepas diambil. Oh, wait, Tiger. Tigreal? Langsung, tapi 5 kali pick 100% win rate. Oke, statistik loh. statistik yang Bagus bagus. memang. Idok. Idok tapi. Idok. Ya memang Tiger menurut gua memang hero yang oke sih. Dia MVCC dari level 1 juga udah bisa dorong-dorong kan itu udah gampang. Iya betul. Cuman ya gitu, masih butuh level lah sampai 4 kan ya, implosion yang paling penting juga. Dan memang bisa memaksakan untuk penggunaan dari Purify sebenarnya. Betul. Kebetulan buat Tigreal sendiri. Arit Purify lah ya. Mungkin perbedaannya talentnya bisa diakalin pakai pull yourself. Mungkin kalau mau flickernya jadi lebih cepat untuk Bisa. Tigreal. Dependent banget kan sama spell. Ya pasti pull yourself lah kalau Tigreal sekarang ya. Daripada 120 second menunggu lama. Cusin Ben. Oke, Jusin yang sudah tidak terlihat mid lane sebenarnya sama-sama Bentar. Ini Louis gak deh? Louis belum ya. Belum, second berarti. Nah, justru kayaknya Louis-nya bisa buat Bigetron ya. Yap. Karena abis ini mereka pick ya. Iya. Kadang bisa ngirimin Tigreal-nya. Wah itu PR banget sih. Ya Joy juga bisa setup dulu 3 kali notes baru kiri. Langsung nyanyi ya. Nyanyi langsung nanti. Oh, ini agak kaget gue ngelihat Louis yang nggak di prioritas bagi mereka berdua. Ya karena mungkin sudah ada Kalia juga. Tapi Kalia dengan Logi sakit banget tuh. Iya makanya kayak Louis kiri kanan tetap oke menurut gue. Tetap asik gitu. Ya, yang berarti kalau nggak di ban dengan kita e-sport, semoga mau mereka ambil Logi harus. Iya. bisa Daripada jadi. diambil mau nih. Atau ya, Onyx sekarang bisa ban Louis. Ya. Oke, tapi Chusin yang sudah tidak ada, akankah ke mid lagi? Louis ada kesempatan untuk bisa diambil soalnya. Mungkin bisa tutup ke yang lainnya, tapi ya itu dia fake sana. Oh, Bisa cancellation sama Tigreal kan. ya, Glue masih ada. Mhm. Badan ya. Tapi kalau ngeliat Bigetron yang ngambil Blue, kayaknya ini hero-hero susah ditangkap Blue juga nih. Jujurnya ya, licin-licin gitu kan. Bikin semua ya. Atau kayak kalau ngeliat dari kemarin referensinya masih Badang ya Betul. buat look ya. Mhm. Ada beberapa momentum juga yang sebenarnya berhasil untuk diciptakan. Apalagi kan face break-nya kena berapa ya? Walaupun ya eksekusinya kadang belum maksimal ya. Tapi bisa ada lah chance Ada. untuk momentum tersebut. Dan last band dari Onyx Philippines menuju ke arah Glue. Itu dia. Udah di ban. Loi kah? Tapi kalau tiba-tiba nih, Kalianya main di X, Johead ini masih ada. Iya juga. Wah, jauh head. Dicepetin farming Haya juga enak tuh. Iya, Heeh. masih ada Johead. Walaupun so far kita ngelihat untuk Kalia EXP Dairon only ya Dairon only, betul. sejauh ini ya. Masih belum ada lagi, tapi ya nggak nutup kemungkinan juga ada celah-celah tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx Philippines. Akankah Loi menjadi pick keempat terlebih dahulu? Kalau enggak ya chance diambil sama Onyx besar juga. Sangat besar ya. Oh, Gatot Kaca oke. Loi kah sekarang? Gua Loi kali ya. mikir tadi perebutannya ada di Badang juga sebenarnya Om. Jadi kayak antara Louis itu Badang duluan. Ternyata gak dua-duanya bahkan Gatot Kaca. Nah, kalau mereka dapetin Loyi-nya bisa combo dengan Kalea. Edit pun masih cukup oke nih kalau mau dipakai di EX. Iya, apalagi ini ya Kirk ya. Waduh, iya lagi. Kirk Edit, Yap. Loyi itu dia. Dan Chow. Chow. Coba XP kan? Iya dong. Walaupun suara Freya ya. Chow EXP ya, itu salah satu signature juga Dari Kirk ya. dari Kirk ya. Walaupun sebenarnya Flex ya. nah, chance untuk Brusco Chow, Kirk pakai Kalia juga masih terbuka. Ya. Cuman kayaknya masih Chow EXP sih. Yap, Chow XP terus Kaleanya juga pasti di Romer ya. Karena kan ya cenderung mereka ambil Kaleanya dimainin dengan Brusco kemarin. Yap. Brusco yang pakai. Apalagi kombonya bareng sama Loi kan. Iya. Bakal enak banget. Dan last pick mid lane untuk Bigetron. Cari aman gak sih Valen? Valen ya mau gak mau sih. Cari aman. Valen bisa ada 2 diversion. Yang resiko sebenarnya
ya long range apapun itu. Farsa gitu ya. Farsa Yves atau Cecil, Selena. Ya galak di awal. Oke, tapi ya ini setidaknya membantu juga nanti untuk bisa mengecek arah rumputan ya, agar tidak terlalu khawatir atas hadirnya diversion play. Tapi ya, Kirk. kalau ngelihat dari last chance swap-nya ini, akan ada karya EXP dan itu dia flexibility yang cukup tinggi juga. Bisa dibawakan oleh Onyx Philippines dan kita akan melihat eksekusinya akan seperti apa secara draft only. Iya, Onyx sih kalau aku. Untuk draft game 1, gue udah 2-0 big head. Run lagi ya. Bisa diubah kok ini. Tapi Ini kalau nggak- draft gue suka banget Lui-nya ini loh. Ini Ya, based on paling- draft aja. Based on ya. draft gue Onyx sih. Iya, Oke. power. Game 1 ini ya. Yap. Dan yang jadi pertanyaan juga untuk Bigetron, mereka harus mainin emannya banget nih untuk kombinasi sama Light. Ya harus benar-benar eman sentris dan jalanin aja nggak apa-apa. Oke, dan kita akan juga menjalankan. Tapi sepertinya kalau kita ngeliat di layar handphonenya lu, Belum ya? belum mulai. Belum kita lempar, masih ngobrol. Tenang. Ya tapi kalau ngeliat dari winning conditionnya Bigetron juga ada kok. Maksudnya bukan yang tertutup banget ya. Yap. Dia tetap ada juga. Ngeliat dari Tigreal, apapun bisa mungkin terjadi ya ketika ada Tigreal. Siapa tuh ketampan? Dan ngeliat vibes-nya mereka ya, ini kan suka nongkrong bareng. Ya udah ini kayak tongkrongan aja lagi sparring. Benar. Mungkin main sebelahan kali ya. Iya. TSO 55 yuk isi yuk. Soalnya apa? Ini udah mulai bocor nih suara-suara kalau kata Rose kan kayak lagi di zoo. Iya, udah kedenger teriakan-teriakan karena memang di dekat sini juga kan mereka main. Iya ada di sebelah sini ya Sebelah pokoknya sini. lah ya. Nah lu lagi ngeliatin apa nih? Kira-kira lu berpikir Gatot Kaca gue mau target siapa ya? Bisa. Landing Kirk sih yang lagi dipikirin. Oh iya. Lawan Kalea. Lawan Kalea nih kan. Yap, dan ini dia untuk game yang pertama, match kedua di hari ini. Let's go to the Land of Dawn bersama Mawar dan Leaf Coach. Oke. King Kong versus Navel dari jungle. Tapi Hayabusa ya nggak cepet-cepet banget juga kan. Yap. Bisa lah ya. Kalau soal farming pasti masih cukup imbang dengan Joy juga. Yang berarti memang dari Bigetron Esports mereka kan mengandalkan trap dari Selena juga nih untuk bisa open vision. Seperti yang kita lihat waktu lawan Gala ini. Ya, Mereka kan Kalau- waktu ada Selena. benar-benar game pertama berarti Iya, ya. game pertama. Game pembukanya dan itu memang oke sih menurut gua. Row dari Moreno juga lumayan sering aim gitu, sering connect. Jadi lumayan bagus. Tugas dari Anavel nih. Gimana caranya dia menangin farmingnya dulu? Karena Hayabusa secara hero versus Joy. Farmingnya akan diugulin sama Joy. Iya. Tapi Hayabusa secara power damage dia kalau memang ada yang bisa umpan ya, itu enak nanti di level 4. Tinggal shadow kill kan, tinggal makan makanan yang lain juga. So lihat sih dari emblemnya masih dengan Warcry untuk Hayabusa. Dan yang temporal jelas ya. Ntar tadi pull yourself gak tadi? Kayaknya Gila. Bukan kayaknya. nggak kelihatan, tapi enggak tadi. Harusnya ya. Sementara untuk invade jungle nih mulai dilakukan. Melihat posisi dari Dork. Level 4 untuk Anavel. Electrifying Beats bakal kejadian yang sama terjadi di atas dan Eman bisa di pick off first blood kali ini diamankan Onyx PH. Sebentar di jalan Curtis selamat om. Pertukaran yang tidak sangat menguntungkan untuk Bigetron Esports selain timing juga ya. Mereka harus kehilangan Eman yang kita bilang harus banget untuk bisa menjaga dirinya juga di atas game. Jadi ya, bahkan udah terbaca sementara di arah mid. Lu terpaksa mengeluarkan Revitalize di mana Moreno juga langsung ngasih poke damage balik karena Super Friends. Tapi ini bahayanya spellnya juga rugi berarti om. Pakai ya. Alright. 1-0. Dan lihat tuh. Sekarang dari Turtle yang sudah mulai spawn juga, tapi seharusnya kalau kita bicara soal setup, ini agak sedikit resiko untuk Bigetron Esports kalau mereka mau mendekat ya. Karena ya kalau badan mereka gak kompak juga, ini mereka akan bisa kepegang nanti di Turtle-nya. Tapi sepertinya setup terlebih dahulu akan dilakukan oleh Onyx PH, dipegang dengan Brusco ya. Dan bahkan ada Kirk di sana. Jadi enak deh untuk nge-refill HP-nya kalau ada kalian di samping, deres banget. Bener-bener dari awal tuh bisa maksimalin pasifnya banget kan. Dan Sorrow masih belum connect ke arah siapapun. Dan ini pattern yang sebenarnya lebih menguntungkan untuk Onyx PH. King Kong-nya udah selesai dengan orange buff. Look, kenapa damage Turtle langsung dieksekusi juga dengan Retribution Novel yang berhasil mendapatkan Turtle yang pertama. Hampir saja bisa mendapatkan kill-nya juga tadi, tapi Kirk menjadi korban. Masih mau lebih itu dia shadow kill defensif. King Kong tumbang, double kill Israel. Bahkan lagi-lagi dengan diversion. Gak bisa terbakar tadi dengan Lethal Ignition 3 yang menjadi korban. Wow. Sangat cepat sekali tadi kejadian yang berlangsung juga, dan bahkan purple-nya sempat disenggol ya oleh Bigetron Esports, tapi mereka sudah unggul. Mereka unggul dengan Turtle yang mereka dapetin 3 poin kill bahkan.
Dan itu semua langsung digulung tadi. Dapetin satu langsung gulung, tabrak lagi karena mereka punya badan di depan yang memang cukup keras. Iya, iya. Teamfight jangka panjangnya juga lumayan enak ya. Mhm. Padahal tadi Luke gak pakai Revitalization loh. Ya. Dan ini agak sayang sekarang untuk Onyx Reds karena mereka sedang kondisi tertekan ya. Tapi kita lihat dulu sekarang bagaimana dari replaynya juga. King Kong berusaha untuk masuk dengan kuat shadow-nya. Ya tapi itu dia, ternyata ada After of Guardian yang hit dan bahkan ditabrak semua. Itu Avatar of Guardian plus Impulsion berarti tadi Om. Susah banget kabur. Ini udah selamat tapi kebakar ya. Bakar terkena. Battle Ignition, itu dia emblem dari Moreno yang bikin Super Phoenix juga jadi gak bisa selamat. Ini early yang bagus ya untuk Bigetron karena dapetin turtle juga. Gold itu juga masih dipegang sama mereka. Ya, dan bahkan mereka sekarang bisa mengcover Eman yang tadinya agak tertinggal ya di bagian atas. Ya. Jadi ada ya sedikit faktor distraksi juga yang sempat terjadi tadi. Anavel sebuah Stallion baru selesai, Eman juga punya tough good. So far so good untuk Bigetron Esports, belum ada lagi gerakan-gerakan tambahan yang terjadi sekarang. Dan kita harus menunggu dengan tempo pelan ya, ini bisa jadi juga masuk dalam zona milik dari Bigetron Esports yang sering banget untuk bermain di late game. Iya. Tapi ngeliat Onyx yang nggak terlalu ngegas di awal agak kaget juga sih. Maksudnya kita tahu Onyx VH lah. Iya. Mereka ekspres banget kan untuk gameplaynya. Beberapa kali game yang kita lihat juga. Tapi biasanya ketika jungle-nya udah selesai nih Om, ini akan ada gerakan yang dilakukan oleh keduanya. Ya, dari ini sama sekali belum ada ya, baik untuk King Kong juga. Counter strike untuk King Kong. Dan lagi setup terlebih dahulu. Turtle-nya dipegang dengan Brusco. Tapi dengan kehadiran KTTAC ini menurutku kalau memang kita pegang terlalu lama untuk turtle-nya agak rugi juga. Iya. Apalagi kalau durability Gatot Kaca ya lebih enak kan. Pasifnya juga. Gue pikir mau di skip tadi sama King Kong, dia ambil bawah, ternyata enggak. Ambil parvo dan Masih ditarik ya untuk turtle-nya juga dan Eman ngecek kan itu dia. Luke Unbreakable initiate yang dimulai kali ini. Hampir terkena 2 kali pasif, tapi itu dia Brusco. Wild Dragon ke arah yang salah, Yoji pun masuk. Kelra berdansa dengan Chronodex kali ini sama force yang terbuka. Tapi Tsunami Slam, Luke dibeli lagi waktunya Light menjadi korban. Namun Luke pun akan sama. 2 yang harus hilang, turtle-nya pun belum selesai di setup. Sekarang diversion, 2, 3 bahkan 4 diversion yang terlihat memang, namun belum ada korban sampai saat ini. Anavel harusnya masih bisa melarikan diri tapi membalikan keadaan Anavel dengan electric beat. Satu bakal menjadi korban kehilangan, namun Anavel masih bisa selamat. Wow, alright. Anavel sangat manis sekali tadi, berani untuk mengambil resiko karena juga mengetahui ya begitu banyak source yang sudah terbuang dari Onyx VH. Tapi tadi ketika setup sedang dilakukan oleh Onyx VH, juga banyak source skill yang habis dari Bigetron Esports. Waduh, Purify ya, Eman. Tapi masih selamat kalau untungnya. Sementara Light maju ke depan, Secret Hammer yang dihindari tadi dengan Flicker Force mulai habis Om. Ya, tapi Teratop yang di Bigetron Esports, turtle-nya juga sudah mau diambil juga, bahkan Electrifying Beats dipakai dari jarak yang cukup jauh tadi. It's okay. Bigetron mereka mendapatkan turtle yang kedua, menang buat tim fight-nya. Betul. Realkah BH Slayer sekarang di early game? Wah, ini semangatnya mulai naik mungkin Om. Oke. Tapi ya kita lihat sampai mid game dulu kan. Karena hero-hero dari Onyx VH gue menurut gua mid game-nya lumayan kuat ya. Oke. Kalau yang udah punya item, ya nggak kalah sih sebenarnya dengan adanya Eman juga. Ya kita tahu Granger. Cuman fokus di awal memang akan farming dulu. Ya, tapi kayaknya kalah juga sih. Kayak dari Taratnya yang diusir tadi pecah duluan. Setupnya bagus ya. Ini bagian bawah. Lihat bagaimana Emannya juga langsung di cover ya. Benar-benar diberikan keleluasaan untuk bisa farming, kumpulin teks banyak mungkin untuk Ranger dia. Ya. Oh, itu dia Diversion yang cukup agresif sebetulnya menemukan 2 target. Tapi ini target yang nggak bagus kebetulan untuk Onyx VH. 2 badan Om dari Bigetron. Iya, muncullah Luke bersama dengan si Light tadi dan Implosion yang sangat berbahaya yang memang harus bisa dihindari, terutama untuk King Kong. King Kong Hayabusa Retribution kena Iya. ngeseret sekali dengan ledakan Implosion, Aman tuh. amat langsung. Langsung nggak bisa gerak lagi harusnya. Jadi kayak memang kalau ada diversion play kayaknya King Kong seandainya deket ya, kayaknya boleh nggak usah ngikut ya, nyusul aja gitu kan. Ya, dan kita selalu melihat ya King Kong ini di belakang, dia nunggu dengan touch shadow-nya untuk masuk ke depan. Jarang sekali kita melihat dia yang open duluan, semuanya dipegang dengan Brusco. Harus dia benar-benar mainnya timing gitu kan ya. Sementara untuk diversion lagi mencari 1 buah peruntungan juga ke atas tadi. Tapi ini landingnya bagus untuk begitu. Ya, mereka bisa ngirimin bagian top. Oke,
kira Kela ngapain tadi di Itu situ? dia. Nunggu skill. Itu skill. Oke, Kirk buka lagi dengan lompatan ke depan, tapi lumayan komit karena flicker bahkan komit karena satu target. Apakah ini target yang tepat karena Kirk bisa ditumbangkan, namun Brusco dari angle Black Dragon ke arah light. Apakah target bentuk Brusco hilang bahkan dua secara instan, berdansa lagi-lagi dari Kelra menggila, bahkan mampukah dua yang harus hilang Kelra lagi dan lagi mengamuk walaupun hampir bisa ditumbangkan. Satu hit terkena Bisoro. Headnya boom, tidak ternyata Kelra masih bisa selamat dan King Kong terkejar dengan quad shadow. Kali ini Luke satu hit terakhir hilang pun dari Luke. Nafel yang hadir kali ini dengan Electrify mencari pembalasan dendam King Kong. Satu hit lagi sama tumbang. Wah, tim fight yang memang cukup continuous tadi, namun Kelra timing masuk yang sangat tepat dan bahkan terakhir dengan dash dia masih sempat untuk mendapatkan shield. Dan melihat sekali ini untuk replay bagaimana komit juga dilakukan oleh kedua tim. Kirk memang melompat ke depan, tapi lihat Kelra masuk di momen yang tepat ketika sponsor skill sudah habis tadi. Tidak ada yang bisa menahan damage dari Kelra. Zaman Force ada, Synchro Dash, Chrono Vision. Iya, dan bahkan kayak Purify-nya tadi pakai unbreakable aja. Bisa, tiba-tiba teamfight terjadi lagi. Kirk hilang, baru spawn ini Kirk. Baru spawn om. Dua kali ya kita lihat tadi. Iya, langsung hilang lagi. Yap. Tapi gua mau bertanyakan targetnya sih ya. Ya. Kenapa harus tidak? Sudah pastikan dengan EXP dari Kalea juga. Benar. Apa masih pembiasaan? Iya, mungkin kayak, oh ya ini mirip dengan coba aku bisa gitu. Ternyata beda Ya, sekali. beda kan. So kali ini Lord kembali di setup Digitron yang memulai, tapi itu dia shadow kill, retribution, dan siapa? King Kong yang berhasil mendapatkan Lord dengan di steal yang begitu manis namun Kelra berdansa bersama dengan Super Prince. Duality yang berhasil connect hanya Luke menjadi korban, namun ini kerugian yang sangat besar untuk Digitron. Yang kita mention bagaimana King Kong memang menjadi jungler yang harus ditakuti. Karena selain daripada mekanik yang tinggi, perebutan win rate dia di Lord itu besar banget. Ketangkep lagi, Tsunami Slam, Annabelle kembali hilang dan lihat, gak berhenti nih diversion yang digunakan untuk gak jadi teleport juga tadi ya. Ya, dan damage dari Kelra sangat besar karena ada Holy Crystal tadi yang sudah selesai ketika ada perebutan di Lord. Dan wow, ini semua langsung dari Onyx VX mereka pegang kendali. Tiba-tiba saja kayak damage mereka itu sudah terlalu besar. Satu momen yang terjadi, dan Tsunami Slam sekarang sudah harus diwaspadai loh. Iya. Karena di belakang udah siap nampung, mereka sudah mulai berjalan bersamaan. Kelra, Super Prince, damage-nya udah cukup juga. Jadi Lord yang sebenarnya kalau lihat berbahaya enggak juga sih. Enggak. Kayak masih bisa ke defense. Tapi kan kalau goldnya om yang kita bahas, ketarik om. Tarik ya. Oke. Dan masih bisa di defense memang. Shield juga masih ada, best turret untuk milik dari Bigetron Esports. Dari goldnya, dari Kelra-nya. 3 item utama selesai, dan ini yang paling penting sebenarnya. Iya. 3 item bukan Summon Force, maunya slow, mereka bisa dancing di atas Summon Force. Dan jelasnya dia memaksakan karena untuk Tiger dan juga Gatot Kaca yang bakal sulit nih kalau di atas sana. Oke, Gatot Kaca yang memulai kali ini Brusco yang dimakan. Selama tumbang menurut gua gak ada masalah. Oke. Abyssal Raw berhasil connect kali ini Kelra. Gak bisa ditabrak tapi terlalu jauh, dan Retribution King Kong secure ke purple buff terlebih dahulu. Sampai saat ini masih lumayan aman, tapi harus hati-hati ya, mereka kalah jumlah nih. Onyx lihat bisa ditabrak lagi. Ya, tapi ya begitu juga mereka nggak boleh terlalu langsung nabrak. Karena salah momen ya akan ada kejadian seperti yang kita lihat di Lord. Ya. Satu momen yang membalikan keadaan ya, pastinya. Apalagi ya kalau lihat dari sisinya EOG Implosion om. Ya, 2 ya. Gede banget ini. 2 combo besar dan itu kan sering kita lihat. Kalau ya, kalau kalian main itu banyak banget. Mana? Avatar of Guardian tiba-tiba ada implosion atau dibalik pun bisa. Iya bisa. Bisa. Di counter jadi hitungannya Yap. atau di duluan siapa Ya, lah. duluan siapa, pokoknya yang penting ya iramanya harus pas gitu. Iya. Jangan sampai bareng-bareng juga kan rugi kan timingnya. Kayak itu area yang enak banget untuk Eman. Bebas banget dia mau nembak manapun lah di area Implosion dan EOG itu udah jadi tempatnya dia. Ya, tapi selama Kelra masih punya Purify, menurut gue Onyx VX mereka akan tetap bermain agresif. Ya. Perhatikan spell Kelra Yap. kuncinya ya. Kelra kalau sudah Purify kepake biasanya dia bakal mundur ke belakang, nunggu dulu, lebih chill. Atau nahan-nahan seenggaknya om, sampai ada beberapa source yang udah keluar yang pasti lah hitungannya. Yang pasti bikin dia majunya safety. Sementara kali ini udah mulai berkumpul lagi. Detik-detik menuju spawn lord yang bakal berusaha banget. Version. Oh dia clear aja kayaknya. Oke. Coach Shadow masuk, set, balik belakang lagi. Sempet tuh, set, balik. Nah itu. Nggak kedorong kayaknya, masih tetap rugi. Masih ada satu kan, satu yang gede.
Iya. Habis Toro Kirk yang berhasil bukan dari Eman om. Berasa sekarang, apalagi hitnya ke Kirk yang pasti notable-nya dia build-nya item-item defense ya. Karena emblem Concussive juga tank tadi yang dipakai. 5 melawan 5 nih sekarang. Iya. Kondisi di mana kalau siapa yang buka pertama seharusnya agak lebih unggul. Oh my god, itu dia 3 orang yang terkena stun. Bahkan di bagian depan Luke membeli waktu EOG defensif. Masih bisa mundur tapi Brusco lihat Way of Dragon ke arah Light yang langsung melakukan infusion juga Kirk menjadi targetnya, namun masih bisa selamat juga dari Light di sisi lain. Anafel hilang kali terlalu dalam dari Anafel dan Luke-nya pun tumbang. 2 member dari Bigetron hilang. Yang buka pertama akan punya advantage dan Tsunami Slam tadi dari Kirk yang memulai segalanya dan memancing EOG. Oh, lanjut lagi ternyata Brusco menjadi korban Moreno. Habis solo tapi trapnya kena. Dibalikan kali ini Bigetron Wah, pun Skelra. mengamuk Eman versus Skelra yang dibantu dengan Light. Light hilang. Masih mau lagi kah? Karena King Kong ada di bagian depan. No, mundur dulu. Moreno darah yang udah low banget. Dan sekarang mereka berdua harusnya reset. Dan karena dibelikan purple buff, gak diambil ternyata. Recall buat Kalranya. Kasih bonus. Masih butuh kayaknya om. Kalau kita ya? ngomongin Hayabusa, energinya kan boros juga kan. Oke. Dan kita kan tinggal lihat dari itemnya, biasanya King Kong main 40% CD sukanya. Oke, tapi tadi nice banget dari OnixPH. Kayak mereka mancing EOG. Terus yang ketendang juga, Tiger implosionnya kepake juga. Iya. Jadi itu dua efek sisi yang besar yang harusnya ada. Tiba-tiba kita lihat Kalranya udah jalan zaman Force. Benar. Tapi kok mau makan depannya dulu ya om ya? Iya dia makan depan semua tadi. Apa mau nggak mau mungkin? Yang kelihatan udah tarik dulu. Oke. Kelihatan tarik dulu. Front to back ya. Hand to back. Daripada susah-susah nyari yang di belakang. Ya walaupun tadi kelihatan ngeri juga gitu lightnya. Wih, ke depan teman-temannya Oni. Kok ketendang ini, tagilnya ada di samping. Tapi cuma dapat 1 tadi buat Untungnya masih selamat dari Onyx juga. So, kembali nih Lord Dance dari Bigetron Esports, mereka akan coba untuk menarik perlahan. Tapi kalau komit kayaknya dari keduanya nggak boleh terlalu komit sih. Ya, tapi bagus sih untuk wave mini yang dia terang ya di bagian bawah. Iya. 2 wave tuh yang jalan. Ini akan ada diversion quad shadow lagi kayaknya. Udah mau mulai lagi kan? Udah. Nah, lihat lagi bawahnya. Kayaknya Bigetron sadar deh kalau Haya yang di bawah jangan percaya guys. Itu Iya. bisa balik lagi ke bayangan. Tapi nggak balik dia. Wait, Nggak balik dia. terlambat kah? Nggak balik. Dan itu dia sinyal dari Bigetron untuk komit, sementara Lordnya Anafel bisa bersikir dengan cukup aman walaupun tim fight terpecah lagi 2 menjadi korban. Ya walaupun King Kong tadi terlambat hadir sebenarnya om. Iya, diteruskan langsung ya. Tapi 2 yang hilang, 2 badan. Ini berarti Bigetron Esports juga mereka terekspos kalau akan ditabrak oleh OnixPH. Masih ada Brusco dengan Way of the Dragon, masih bisa dimainkan sebenarnya. Tapi Lordnya Spawny om. Ini angin segar mungkin ya. Pelan-pelan ya. Pilihannya nggak banyak sebetulnya. Oh no, Awas. Keldra maju di bagian depan dan King Kong dengan pot shadow yang masuk aman. 2 poin kill bahkan gak tanggung-tanggung. King Kong langsung membuat Moreno defense seorang diri. Yap, dan ini bakal dicepatkan juga buat Lordnya ya. Jadi sebuah Lord yang sia-sia ternyata bagi Bigetron itu dan Moreno. Oh my god, King Kong lagi dan lagi kuat shadow yang on point. Membuat Bigetron gak pernah berlima om. Ya, mereka selalu under ya dari jumlah pemain juga. Dan OnixPH hilang di Lordnya tadi, tapi membuat mereka jauh lebih agresif. Ya ini hitnya belum di-clear juga lagi kan. Ya, mereka bisa nabrak sekarang. 3 loh. 3 melawan 5. Oke, anggapnya 4 lawan 5 sekarang. Iya 4 lawan 5 lah kita hitungnya Ya. karena sebentar lagi juga. Ini gak buru-buru kayaknya om. Tapi yang hilang jumlah pemain juga. Dan OnixPH hilang di Lordnya tadi, tapi membuat mereka jauh lebih agresif. Ya ini hitnya belum di-clear juga lagi kan. Ya, mereka bisa nabrak sekarang. 3 loh. 3 melawan 5. Oke, anggapnya 4 lawan 5 sekarang. Iya 4 lawan 5 lah kita hitungnya Ya. karena sebentar lagi juga. Ini gak buru-buru kayaknya om. Tapi yang hilang base malah Bigetron Esports. Itu dia. Mereka yang dapetin Lord, itu dia diversion mundur dan save. Siapa di bawah? Oh, Ada di bawah. Anafel. Wait a minute, Tsunami Slam plus diversion, what a combo. Anafel yang terbawa tadi. Iya, tiba-tiba hilang dari pandangan tadi. Kepegang ternyata. Tsunami Slam dan ya itu adalah combo yang kalian nantikan antara Iya. Logi dan juga Kalea. Oke, kita udah harus ban salah satu hero-nya ketika di ranked guys. Karena banyak yang akan coba dan itu berbahaya ya untuk kita semua. Tapi what a combo itu tadi berjalan dengan sangat baik om. Iya, ini dia. Dibuka dengan After of Guardian ya memang. Begitu sampai After of Guardian ya, tapi diversion juga sudah aktif. Bahkan itu bukan Tsunami Slam. Yang biasa. Paddle Strike. Paddle Strike. Lagi dan lagi team fight
hampir tendang-tendang juga. Oh, King Kong tertangkap, satu hit lagi, namun shadow kill. Double kill, wait a minute, Moreno pun udah hilang ternyata. Wow, langsung semuanya kayak apa ini irama ya? Irama dari Bigetron Esports ini pecah semuanya. Semenjak mereka dapetin Lordnya, tapi mereka harus kehilangan ya Luke bersama dengan Light tadi. Dan Dua mereka, badan ya. ya, dan mereka sekarang kan kayak maju satu lagi berusaha untuk defense, tapi tanpa menunjuk yang lain untuk bisa kembali juga. Jadi lumayan timing dari Onyx PH yang akhirnya bisa menemukan celah bagaimana Bigetron Esports bertahan. Harus hati-hati sih sekarang, gue ngerasanya udah nggak bisa lagi kayak tadi yang maju-maju makan depan gitu kan, udah benar-benar harus targeting. Apalagi perhatikan spell camp. Oh my god, itu dia 3 yang terkena lompatan walaupun hanya sebagai zoning out aja, tapi Bestara tetap didapatkan. Oke. Oh, Bestarat, mid Bestarat milik Bigetron Esports yang sudah hancur, tapi lihat Anavelnya masih berjuang untuk mengejar. Dan ada Lord. Ingat evolve ya sekarang. Ini adalah yang paling penting, terutama kalau jatuh ke tangan dari Onyx PH dan Bigetron Esports. Mau nggak mau sepertinya mereka akan harus melakukan kontes. Tapi jangan sampai semua source skill mereka kembali terpancing keluar. Itu yang sering kita lihat. Tapi kabar baik tetap bawahnya. Bawahnya ya pasti ya. Kabar baik. Oke, pasti pecah sih itu bawah. Ya udah, kayaknya emang nggak di defense juga. Jangan sampai Kikongnya tadi kan kelihatan, Watch Shadow-nya habis, nggak bisa balik lagi. Masih diversion nih, diversion. Udah low-nya di sana, diversion ke bawah. Untuk kontrolnya gitu ya. Dan Lordnya juga nggak bisa defense banget sekarang. Iya. Diversion, balik lagi. Oke. Balik lagi kalau kayak gini balik, tenang. Jangan sampai hilang tuh ya bayang tuh. Lupa. Kelamaan Nggak bisa. Ke bawah keasikan di bawah kan ngelihat katapult. Tapi ya ini karena Lordnya juga udah evolve, udah menit di 19 juga, jadi Lordnya nggak bakal jadi Lord yang cepat di eksekusi. Entah itu dari begitu maupun Onyx sama sih. Lord panjang ya berarti, Lord lama. Tebel juga untuk Lordnya. Purple buff ada dan sepertinya Rafael butuh untuk purple buff. Banget sih. Joy rata-rata kan item lu bukan cooldown ini. Soalnya dia main bisa lempar, tapi lumayan tuh ada cooldown yang cepat. Iya Onyx nggak ngelepas sama sekali loh, walaupun pressure di bawah mulai lagi om. Mulai lagi. Oke, mulai lagi. Kirim lagi ke bawah, tapi tipuan nih ya. Ini kayak halusinasi tapi punya damage gitu loh. Itu dia, tapi kedorong gitu kan, pelan-pelan kedorong. Nungguin cooldown diversion kedorong lagi, lama-lama Bigetron yang harus defense. Ya, ini sudah mulai nih, udah mulai kedorong juga. Onyx PH dan mereka tetap mengajak untuk dancing di area dari Lord. Belum ada yang berani untuk membuka sekarang. Dan bahkan purple masih ada nih. Bigetron mereka belum ngambil purple mereka. Ya, tapi visionnya sebenarnya ya kalau dilihat dari penguasaan vision di daerah Lord, Bigetron lebih unggul loh. Mereka yang lebih bisa untuk setup sebetulnya. Tapi kita nggak tahu diversion ya. Kalau tiba-tiba diversion ke posisi yang nggak kelihatan dan ini nih diversion Ya. posisi yang lumayan berbeda. Oke. Menarik karena lambat laun ya, area milik Bigetron Esports sudah mulai diambil oleh Onyx PH. Mereka menguasai bagian atas yang berarti mereka mulai bisa pegang dari Lordnya. Bawahnya pun sama om. Bawahnya pun mulai kedorong. Luke ada di bagian depan. Tapi Arcana Shield ini menjadi jawaban banget sih untuk Keora dan juga Super Friends. Ya. Scourge-nya dicek terus. Oh, Keora Banget. Zaman Force udah ke bait sekarang. Satu informasi yang cukup mahal masih bisa dipancing juga dengan Anavel yang mungkin mau commit tuh. Karena lurusnya enggak sih. Belum. Belum buru-buru juga. Oh kena Abyssal Round ternyata Kirk coba untuk dimakan flicker defensif. Mau nggak mau harus digunakan namun Way of Dragon mengarah ke arah Anavel. Cukupkah damage-nya? Karena Winter Crown juga langsung digunakan. Anavel hampir saja tumbang dengan damage namun Light what? Tadi berhasil connect dan dibalikan keadaannya dengan Keora yang menggunakan Zaman Force. Yoji serang, jual beli serangan, bahkan Luke harus hilang juga. Lord terbuka kali ini, tapi Sorrow nggak berhasil connect juga. Dan Onyx PH secure Lord dan langsung dijepit ke bagian belakang. Moreno tertangkap, Moreno hilang, menyisakan 3 member dari Bigetron. ya, timbat pasti belum berakhir selama masih ada Diversion dan Anavel. Itu dia Anavel dengan Electrifying Beats, bahkan tidak bergerak. Kirk hilang memang, namun Anavel menjadi bayaran yang terlalu mahal, meninggalkan 2 member dari Bigetron untuk melakukan defense. Mampukah Bigetron? Eman Immortal hilang memang dari Brusco, namun Keora lagi dan lagi menyisakan Light